Selamat datang dalam materi pelayanan prima sebagai nilai dalam pelayanan pertanahan atau perwujudan dalam berorientasi pelayanan. Indikator hasil belajar. Peserta diharapkan dapat memahami secara mendalam esensi dari core values ASN berorientasi pelayanan. Peserta diharapkan mampu mengimplementasikan core value ASN berorientasi pelayanan untuk berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Di dalam hal ini tentunya di dalam berorientasi pada pelayanan kita perlu menerapkan alasan rasionalnya itu sebetulnya apa sih? Alasan rasional pentingnya kita memberikan pelayanan. Nah, di sini tentunya yang pertama adalah kepuasan pelanggan. Itu yang menjadi utama. Karena kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi masa yang akan datang. Jadi kalau pelanggannya sudah puas, maka ada kompetisi-kompetisi dari kompetitor-kompetitor lain pun juga pelanggan kita nggak akan lari. Kemudian kepuasan pelanggan merupakan aset penting. Coba bayangkan kalau saya tadi yang kami lakukan pada waktu mencari itu apa namanya Roya itu tadi di Kantah Jakarta Timur dan pelayanannya tidak bagus, maka apa yang akan terjadi? Pasti akan saya pakai contoh-contoh pada waktu saya melakukan proses pembelajaran. Wah, kalau seperti itu artinya akan terjadi apa? Kan saya, kalau gitu bisa dituntut. Wah, yolah orang saya rekam kok. Jadi itu saya itu kalau melakukan kegiatan tertentu itu sering saya rekam tuh kalau kurang bagus. Kalau yang bagus-bagus juga biasanya saya upload di FB tuh. Nah, jadi kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting. Kepuasan pelanggan merupakan promosi yang terbaik. Coba bayangkan itu. Nah, sehingga karena dipromosikan, maka itu hal yang sangat luar biasa. Nah, tidak hanya di ATR, yang saya juga ketemu lagi adalah di Bogor. Di Bogor itu pada waktu saya mengurus perpanjangan paspor dan pergantian paspor karena saya pengen dalam bentuk digital. Karena anak saya bilang, Mas, sekarang di negara-negara lain itu sekarang semua paspornya sudah berubah digital. Oke, siap, saya akan berubah. Apa yang terjadi teman-teman? Saya pakai aplikasi yang sudah mereka buat. Kemudian saya masuk di aplikasi itu sudah langsung Selasa jam 9 sampai jam 10 saya akan dilayani. Saya sendiri yang memilih lokusnya. Karena saya milih Jakarta Timur sudah penuh, Jakarta Selatan sudah penuh. Oke, yang terdekat, yang gampang aksesnya adalah Bogor, maka saya ngambil di Bogor. Ternyata apa yang terjadi teman-teman di sana, hanya dalam waktu tidak sampai 2 jam, bahkan 1,5 jam kalau nggak salah waktu itu, saya sudah diwawancarai, saya sudah difoto, saya sudah membayar. Dan di sana dikatakan bahwa ibu nanti boleh mengambil hari Jumat atau kalau ibu sibuk hari Sabtu. Bayangkan, itu Sabtu, Jumat boleh ngambil. Oke, ibu mau ngambil hari apa? Saya akan ambil Sabtu. Dengan drive-thru atau pengambilan biasa. Wow, itu iya. Oke, saya ngambil drive-thru. Nah, ternyata itu dalam 2 hari paspor sudah jadi dan saya mengambil paspor itu dengan drive-thru hanya dalam waktu 5 menit. Saya tetap di dalam mobil. Nah, ini kepuasan saya promosikan kepada siapa? Nah, pada waktu saya memberikan materi di PKN 2. PKN 2 itu pesertanya adalah para pejabat-pejabat pratama, para pejabat-pejabat eselon 2 yang mengikuti pelatihan di lembaga administrasi negara. Nah, itu juga saya pakai contoh salah satu pelayanan yang sangat luar biasa yang berbasis digital. Nah, itu kan merupakan promosi terbaik bagi unit usaha. Kemudian kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Jelas di situ. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Pelanggan puas akan kembali. Jadi kalau dia merasa puas ya akan enak aja dia kembali ke sana dengan sangat-sangat
pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Oh, kalau ngurus ini tolong di sini aja karena luar biasa pelayanannya. Oke. Kemudian di sini juga menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, di sana ada penerapan standar pelayanan maklumat pelayanan. Ada melakukan survei kepuasan masyarakat minimal 1 tahun sekali. Kemudian mengelola pengaduan masyarakat, menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, pengembangan inovasi, kemudian replikasi best practice, dan yang terakhir adalah perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menerapkan apa yang disebut core value yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, maka ada 7 tahap ini juga perlu Bapak Ibu lakukan. Harus ada standarnya. Standarnya apa itu dan ditempel itu di depan. Sudah keren banget. Kemudian maklumat pelayanannya juga sudah ada. Itu berarti berorientasi pelayanan. Kemudian dalam waktu minimal 1 tahun sekali, Bapak dan Ibu menerapkan atau melakukan survei kepuasan masyarakat. Nah, survei kepuasan masyarakat ini juga harus ditindaklanjuti kalau itu berorientasi pada pelayanan. Jadi kalau hanya survei kemudian tidak dilanjuti, percuma. Jadi nanti lagunya tetap aku masih seperti yang dulu pelayanan saya. Nah, kemudian di sana ada pengelolaan pengaduan. Saya lihat itu sekarang banyak sekali CPNS yang sedang mengikuti latsar CPNS. Ada juga yang kemarin saya lihat para pejabat pengawas yang sedang mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan ini. Itu keren banget teman-teman yang saya cintai. Ya, jadi dengan menggunakan pengelolaan pengaduan masyarakat itu berbasis Android, yaitu dengan Simayanya. Kemudian yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana. Ini juga perlu dilakukan. Berikutnya adalah pengembangan inovasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita berorientasi pada pelayanan, itu harus melakukan inovasi. Nah, berikutnya adalah ada replikasi dari best practice. Kalau perlu kita juga melihat best practice dari tempat lain, pelayanan yang seperti apa sih yang sangat-sangat luar biasa. Best practice nggak harus hadir, teman-teman bisa berselancar di YouTube, bisa berselancar di dunia maya untuk melihat inovasi dalam pelayanan. Kemudian yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan. Jadi harus terus-menerus dilakukan perbaikan. Nah, ini berarti kalau ini ada kepatuhan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mengacu pada 7 tahap ini, berarti organisasi Bapak dan Ibu telah menerapkan core value yang pertama, yaitu berorientasi pada pelayanan. Nah, Ibu dan Bapak yang saya cintai, nah di sini kita lihat ada beberapa prinsip-prinsip dalam pelayanan. Yang pertama adalah partisipasi. Jadi berorientasi pada pelayanan, yang pertama berorientasi pada pelayanan. Di situ di dalam prinsip pelayanan harus partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil. Jadi masyarakat dilibatkan. Kemudian yang kedua, transparan. Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Jadi benar-benar harus transparan. Kemudian responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negara. Tidak diskriminatif. Pelayanan tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lain seperti status sosial, pandangan, politik, agama, profesi, jenis kelamin, difabel, dan sejenisnya. Bahkan kalau saya lihat di Kantah Jakarta Timur itu ada pelayanan untuk difabel.
di mana di situ tempat parkirnya saja sudah berbeda. Jadi yang dilakukan. Kemudian dalam memberikan pelayanan harus berprinsip mudah dan murah. Nah, ini dia. Kemudian prinsip yang keenam adalah efektif dan efisien. Yang ketujuh adalah akseptabel, akuntabel, dan yang terakhir adalah berkeadilan. Jadi Ibu dan Bapak yang saya cintai, kalau kita berbicara tentang berorientasi pada pelayanan, maka 9 prinsip pelayanan ini perlu kita berikan. Nah, oke, baik teman-teman yang saya cintai. Nah, berikut ini ada sebuah video karena saya sangat berterima kasih kepada Kanta Jakarta Timur. Maka di sini akan saya tayangkan salah satu video dari Kanta Jakarta Timur. Inilah dia. Kota Administrasi Jakarta Timur memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan dengan luas wilayah 188,03 km persegi. Kota Administrasi Jakarta Timur pun berpenduduk sekitar 2.791.007 jiwa. Jakarta Timur merupakan potensi bagi kegiatan sektor strategis seperti industri, pariwisata, perdagangan, pertanian, permukiman, dan lain-lain. Sektor strategis yang kompleks tersebut menuntut kemudahan dalam segala macam pelayanan publik, termasuk di dalam bidang pertanahan. Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur hadir dengan solusi nyata mewujudkan kemudahan pelayanan. Dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani, Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur memberikan pelayanan publik yang prima. Moto cepat, ramah, dan nyaman pun bukan semata hanya untayan kata saja. Pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan proses yang cepat dengan sumber daya manusia yang ramah tentu menjadi nilai lebih untuk Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur. Saya di BPN Jakarta Timur ini sangat terbantu ya, apalagi loketnya banyak, sistem ngantrinya juga oke. Tapi memang agak kaget tadi ketika ternyata sekarang pelayanan cuma sampai jam 1, karena sebelum-sebelumnya kan sampai jam 3 sore. Memang kalau zaman dulu sih kita istilahnya nunggu berkas itu sampai sekarang masuk, besok baru bisa selesai. Sekarang dalam waktu hari ini juga bisa selesai untuk penerimaan berkasnya. Terus untuk permohonan pasti lebih mudah karena ada online itu sangat membantu sekali. Saran-saran sih mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik untuk sosialisasi ke masyarakatnya jauh lebih dipererat lah, dipermudah untuk sosialisasinya. Kata nyaman dihadirkan dengan fasilitas yang sangat memadai di kantor Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur. Kenyamanan yang juga bisa dinikmati oleh para disabilitas, lansia, dan juga ibu menyusui. Peningkatan kinerja terus ditingkatkan oleh Badan Pertanahan Kota Administratif Jakarta Timur, guna mencapai kinerja yang lebih cepat, efisien, dan transparan menuju kelas dunia. Badan Pertanahan Kota Administratif Kota Jakarta Timur, cepat, ramah, dan nyaman. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Siapa kita? Jakarta Timur. Siapa kita? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Be the one, be the best, be success. Jakarta Timur. Cepat, ramah, dan nyaman. Jakarta Timur. Luar biasa. Nah, teman-teman yang saya cintai, dari video tadi kita bisa lihat prinsip-prinsip apa saja yang dilakukan oleh ATR Jakarta Timur. Jadi kalau saya kupas satu persatu di dalam video tadi sudah menjalankan prinsip-prinsip. Komitmen pimpinan itu sangat luar biasa. Nah, waktu itu
Saya terus terang saja setelah melakukan pelayanan, saya langsung WA kepada pimpinannya yang ada di sana. Mungkin di HP saya masih ada sekarang. Selamat, Bapak sangat luar biasa sekali dalam membangun pelayanan publik di Kanta Jakarta Timur. Saya pikir nggak dijawab gitu ya. Apa iki? Siapa dia? Ternyata beliau menjawab, terima kasih. Wow, keren banget saya bilang itu. Sesibuk itu pun masih bisa menjawab. Itu berarti benar-benar berorientasi pada pelayanan. Kemudian yang kedua, penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Penerapan dan penyesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan perlindungan bagi internal pegawai, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Tadi luar biasa dia. Pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan, serta fleksibilitas kerja. Kemudian secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Nah, ini kalau kita mau berorientasi pada. Jadi panduan perilakunya, orang yang berorientasi pada pelayanan itu responsibilitasnya tinggi, kualitasnya sangat tinggi, kepuasan terhadap pelayanannya sangat tinggi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ramah, cekatan, solutif. Ibu dan Bapak yang saya cintai, jadi kesimpulannya berorientasi pada pelayanan itu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti.